Halo Pisces, semoga sehat-sehat ya. Kalau sedang sakit, semoga lekas sembuh. Kali ini aku mau menemani dengan tarot reading bulan Juni. Ada apa di bulan Juni untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Pisces? Silakan untuk cross watcher ya, yang punya pasangan atau gebetan Pisces. Dan ini akan menarik banyak energi, jadi bagi kamu yang resonate atau sebagian resonate, atau ada yang ingin menyimak video lainnya, silakan. Yang ingin personal reading juga silakan ya, cek ke bio. Di situ ada Tarot with Rain 77. Ada apa di bulan Juni untuk Pisces? Aku akan tarik 3 kartu ya. Oke. Di sini sudah ada 2, jadi ini aku kembalikan ya. Yang pertama, The Emperor. Oke. The Empress. Wow, power couple. Two of Earth. Nah, oke, Pisces. Ada yang sedang bingung. Ada yang sedang juggling dalam 2 peran gitu ya. Mungkin kamu single parent ya. Di sini ada energi single parent yang ketarik. Jadi bulan Juni ini kamu memang perlu ya bertukar peran. Artinya kalau kamu ini seorang ibu, nah kamu itu berperan sebagai bapak gitu ya, atau sebaliknya. Ini terkait energi feminin maskulin ya. Jadi silakan kalau kamu ingin berkonsultasi ya tadi personal reading, silakan cek ke bio. Yang aku rasakan juga gitu ya. Di tengah kebingungan atau kamu juggling kayak gitu ya, sebenarnya situasinya ini tidak dibilang jelek ya, hanya saja mungkin kamu riweh gitu ya, sibuk. Ini termasuk zodiak yang sibuk ya di bulan Juni, tapi sibuknya bagus ya, karena kan di sini kamu seperti memegang peranan. Jadi kamu yang mengatur ya, kamu yang punya kontrol. Nah, kalau kamu punya peranan, maka apa yang kamu usahakan itu kemungkinan akan berhasil. Kemungkinan besarnya seperti itu. Karena kamu yang mengusahakan dan kamu juga yang bisa menentukan gitu ya, ini mau berhasil atau tidak. Yang aku lihat juga beberapa Pisces ini kreativitasnya bukan cukup ya, bahkan bagus ya. Bahkan kreativitas itu bisa disandingkan dengan peranan kamu itu tadi gitu ya. Jadi kamu tidak hanya berkreativitas saja, tapi kamu bisa membuat hasil atau kreativitas kamu itu menjadi, bisa dibilang mempunyai harga lah gitu ya, dianggap bagus dan juga bahkan yang aku lihat ya disukai, dan ya seperti melihat raja dan ratu aja gitu ya. Nah di sini jangan besar kepala ya, harus humble ya, karena ini akan semakin menyibukkan kamu yang aku lihat. Nah di pekerjaan juga begitu ya, apakah mungkin kamu mendapat promosi, naik jabatan gitu ya, atau atasan kamu itu notice bahwa kamu adalah salah satu yang potensial, salah satu yang bagus ya, kemungkinan nantinya akan mendapatkan apakah kenaikan gaji atau penawaran ini itu gitu ya. Di usaha juga ya, kamu itu semacam terpandang gitulah ya. Jadi intinya tuh kamu sebagai entrepreneur atau sebagai seorang yang berwirausaha itu diakui gitu ya. Jadi bukan yang ecek-ecek lagi gitu ya. Jadi udah nggak dipandang sebelah mata lagi lah, istilahnya kayak gitu. Jadi oke ya, di bulan Juni ini hanya saja ya itu ya sibuk dan istilahnya tuh bisa-bisa kewalahan juga, karena tadi aku melihatnya kartunya kan ini terbalik ya. Ya di situ sarannya adalah hati-hati ya dalam membagi waktu. Jadi time management itu harus benar-benar kamu terapkan ya dalam bulan Juni ini. Jangan sampai kamu sudah ibaratnya kalau di liga itu kan sudah di puncak klasemen, terus kamu akhirnya karena kecapean gitu ya atau kesibukan jadinya lengah dan tergelincir gitu ya ke papan bawah. Jangan sampai seperti itu. Dan yang aku lihat pokoknya kamu itu harus punya peranan ya. Kamu harus bisa menentukan
aku harus melakukan ini, hari ini aku begini, besok begitu gitu ya. Terkait juga untuk keluarga dengan kamu sebagai single parent gitu ya, atau memang kamu itu bekerja sama dengan pasangan, di sini aku melihat kerjasamanya akan klop gitu ya. Bagi tugas dengan baik ya. Di sini salah satu sarannya adalah seperti itu. Ya, selain berbagi peran ya atau tugas ya dalam mengurus anak atau keluarga, aku juga melihat ya, ini diterapkan juga di pekerjaan kamu maupun bisnis. Aku melihat bahwa kamu itu akan disibukkan oleh hal-hal yang lumayan gitu ya, lumayan bisa menghasilkan. Asalkan kamu bisa membagi waktu dengan baik kayak gitu. Untuk anak-anak juga ya, kalau kamu itu bisa menjalankan peran atau berbagi peran dengan baik, tentunya anak-anak akan happy, akan bisa tumbuh dengan baik kayak gitu. Dan intinya sih baik-baik aja sih sebenarnya ya. Walaupun ada kesibukan, ada kewalahan, tapi itu kemungkinan ya. Ya karena kan kita tidak bisa sempurna ya, tidak bisa semuanya itu dikerjakan dalam satu waktu atau selesai dalam satu waktu. Jadi di sini diambil saja poin-poinnya si Emperor dan Empress ini gitu ya. Kamu perlu percaya diri, kamu perlu menjadi orang yang wise gitu ya. Orang yang bisa melihat dari big picture, jadi melihat segala sesuatunya dengan tenang juga gitu ya. Jadi tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal sepele kayak gitu, karena kamu akan mengurusi hal-hal yang lebih besar, dan tentunya kalau hal-hal besar itu hasilnya akan lebih besar gitu ya. Nggak usah mikirin yang remeh-temeh kayak gitu. Kalau ada gangguan atau apapun itu hanya hal-hal kecil. Jangan sampai itu merusak jadwal kamu gitu ya. Pokoknya kamu ini aja, stick aja ke peran kamu ini gitu ya. Kalau yang percintaan khususnya, kemungkinan ada yang akan melangsungkan perkawinan mungkin, atau baru saja melangsungkan perkawinan. Selamat menempuh hidup baru, selamat juga mengenali kebiasaan-kebiasaan masing-masing, dan juga menyatukan visi misi gitu ya, kegiatan bareng-bareng. Nah itu juga salah satu saran ya, supaya kamu itu bisa mencocokkan diri lah, istilahnya seperti itu. Karena kalian ini kan dari background yang berbeda. Jadi selamat beraktivitas bareng. Karena kan kehidupan rumah tangga itu pasti akan lebih kompleks. Yang pacaran itu meskipun sudah beraktivitas bareng, tapi ketika sudah satu rumah gitu ya, itu akan berbeda. Karena 24 jam istilahnya, kalau tidak kerja atau sedang tidak keluar rumah, itu kan bareng-bareng gitu ya. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah time management. Selebihnya sih oke-oke semua gitu ya. Hanya saja kamu perlu pandai-pandai membagi waktu. Untuk yang punya gebetan juga sama gitu ya. Yang aku rasakan di sini mungkin sebagian ada yang akan jadian di bulan Juni, congratulations, atau baru jadian gitu ya. Nah, selamat menikmati prosesnya gitu ya. Bagaimana kemarin PDKT, terus sekarang sudah jadian, dan sepertinya akan lebih banyak kegiatan gitu ya. Lebih banyak yang bisa dilakukan bareng-bareng. Oke, kita lihat oracle advice-nya. Relax, ya. Aku merasakan ya, ini seperti sindiran juga gitu ya. Bagaimana bisa ya dalam suasana sibuk kita relax. Tapi kalau kamu itu cerdik, relax itu bukan berarti kamu meninggalkan pekerjaan. Bukan berarti kamu berhenti mengerjakan apa yang sedang kamu kerjakan. Tapi apakah kamu itu slow down gitu ya, jadi ritmenya dikurangi, atau di sela-sela kesibukan itu kamu melakukan hal-hal yang kamu sukai, atau sekedar sebagai contoh ya, kalau kamu bekerja di gedung kantor, kamu ambil waktu 15 menit ya untuk keluar dari gedung atau keluar dari ruangan gitu ya, jalan ke manalah gitu ya, yang membuat kamu itu refreshing, yang membuat kamu itu
tidak kaku gitu ya. Jadi badannya tidak kaku, ototnya tidak kaku. Stretching gitu ya, atau kayak misalkan ya pada saat istirahat itu kamu gunakan untuk mendengarkan musik atau sekedar memejamkan mata gitu ya. Jadi relax di sini bukan berarti kamu cuti atau stop seharian tidur, bukan itu aja gitu ya. Jadi ada hal-hal simple yang bisa kamu lakukan, dan intinya tuh bagaimana kamu mengatur waktu itu ya. Di bulan Juni aturlah waktu dengan baik. Oke Pisces, good luck, sukses, dan sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.